Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari saja. Kita ada di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita sama berharap kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, sehat walafiat. Yang sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Dan semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, agar dipertemukan masuk kepada bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lewat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita pada pekan yang lalu. Kita masuk kepada pembahasan 4 keadaan batalnya puasa. Ini bicara tentang kaidah ya. Ulama ketika bicara tentang 4 keadaan, ketika seseorang melakukan hal yang membatalkan puasa. Karena sebab-sebab apa orang melakukan hal yang membatalkan puasa itu? Apakah kemudian dengan batalnya puasa dia berdosa atau tidak berdosa, atau bagaimana kedudukan status puasanya sendiri? Ya. Yang pertama, ketika ada seseorang melakukan hal yang membatalkan karena lupa. Orang kalau lupa yang hilang apanya? Apa tuh? Orang kalau lupa yang hilang apanya? Ingetannya. Dia kagak ingat, ya enggak? Dia kagak sadar kalau dia lagi puasa itu. Ya, misalnya dalam satu hadis Rasulullah sampaikan begini: Man nasiya wa huwa shaim. Siapa yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia lupa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan minum, padahal sahurnya udah 2 piring. Ya, hari pertama maklum, ya enggak, pagi-pagi dia nyari sarapan, diembat lagi 2 piring lagi. Ya, dia lupa bener, nggak ada yang ingetin. Dia lagi puasa, dia makan 2 piring, ya. Ketika itu dia ingat, cuma lupa minum. Seret nggak? Seret banget. 2 piring inget tapi lupa minum. Ya, apa kata Nabi? Falyutimma shaumah. Maka lanjutkan dia punya puasa tuh. Yang tadi kagak batal. Ya, yang tadi dima'fu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dasarnya dia lupa, dia nggak ingat, makan 2 piring, tiba-tiba dia ingat, lanjutkan dia punya puasa. Cuma ada ketentuan, kalau lagi ingat tiba-tiba ingatnya sesendok masih di mulut, jangan dilanjutin, harus dibuang. Kalau dilanjutin batal dia. Atau nanggung 2 piring, ingetnya ya pas belum minum, minum aja dah, pas dia minum batal udah. Kenapa? Karena ingatannya kembali. Ya, disinilah korelasi antara hadis yang lain disebutkan rufi'al qalam an thalatha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau tidak menentukan hukum kepada 3 orang. Yang pertama anak kecil sampai dia baligh, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras. Ya, orang lupa itu kiasnya apa? Orang tidur. Makanya kalau ada orang ketiduran, adzan subuh nggak kedengeran, bangun tiba-tiba jam 10, gerabak gerubuk, boleh nggak langsung sholat subuh? Boleh nggak? Nggak boleh, wudu dulu. Masa main sholat aja iler kemana-mana? Ya wudu dulu maksudnya. Ya dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Kupingnya soak, kagak kedengeran adzannya, emang udah tidur bangke udah. Ya dibilang bangke masih hidup gitu kan, tapi kagak bau. Digoyang-goyangin juga nggak denger tuh orang. Ya bangun jam 10, dimaafkan oleh Allah. Nah begitu juga orang yang puasa. Dia melakukan hal yang membatalkan puasanya, tapi kemudian dia lupa.
Ya, falyutimma shaumah, maka lanjutkan puasanya. Ini syariat nih, makanya nggak bisa pakai akal, Pak. Kalau pakai akal batal nggak kira-kira? Batal. Tapi dengan adanya dalil, orang tuh nggak batal puasanya. Ya, fa innamallahu at'amahu wa saqah. Ya, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Itu rezeki dari Allah tuh. Ya, rezeki dari Allah. Jadi kalau ada orang lupa, ya Allah tidak menuliskan satu ketentuan hukum sampai dia ingat. Ya. Nah, kemudian para ulama menegaskan begini. Dalam kasus lupa tadi, puasanya nggak batal, dia nggak perlu mengqadha di hari yang lain. Bahkan ketika dia ingat, terusin aja dah puasanya, nggak ada masalah, karena tadi puasanya kagak batal. Masya Allah nih, ya Allah menghendaki kemudahan bagimu, ya bagi kalian, ya tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Yang kedua, al ulama menyatakan begini, ada orang yang melakukan hal yang membatalkan karena salah. Ini bukan hilang ingatannya, tapi salah. Salah apa? Misalnya ada seorang yang kerjanya semenjak habis sahur, dia sholat subuh, tidur. Ya, tidurnya ya tidur bangke tadi tuh. Zuhur lewat, asar lewat, mendung. Ya, gelap itu. Ketika dia buka hordeng kamar, jendela kamarnya itu, dilihat apa? Gelap. Kata dia apa? Ya, dasar orang rumah nggak bangunin gua. Udah maghrib nggak bilang-bilang katanya. Dia turun dari kamar, dia ke dapur, ya dia cari makanan, dia ngopi. Mohon maaf, dia mungkin ngerokok gitu ya. Ya, pada waktu itu ternyata nggak lama, 15 menit kemudian baru azan. Apa kata dia? Lah, udah Isya, baru maghrib, Bang. Ya, baru maghrib ternyata. Ya, maka pada saat dia salah menilai waktu, maka puasanya batal hari itu, dia wajib mengqadha di hari yang lain. Tuh bedanya tuh kaidah tuh. Kalau salah, otaknya masih ada, ingatannya masih ada di sini. Kalau orang lupa, nggak ada ingatannya. Rufi al-qalam, ya Allah nggak nyatet dia. Tapi kalau salah, misalnya contoh gini, antum merasa wah udah asar nih, gitu kan? Tiba-tiba panggil teman, yuk kita sholat yuk berjamaah. Lagi sholat, udah salam, asar baru masuk, batal sholat antum itu. Harus diulang. Ya kenapa? Karena tidak masuk syarat. Ya syarat sah sholat itu kan sudah masuk waktu. Ya salah menilai waktu. Ya, jadi puasanya batal karena kesengajaan melakukan hal membatalkan puasa, dia wajib qadha di hari yang lain. Tuh hati-hati itu, Bang. Ya. Yang ketiga, melakukan secara sengaja tapi bukan tanpa alasan, ada uzur syar'i. Uzur ini apa? Seorang dalam keadaan tertentu dia melakukan sebuah kewajiban terhalang akibat adanya sesuatu. Maka sesuatu yang mengakibatkan orang itu tidak bisa melakukan kewajiban namanya uzur. Ya, kalau ada uzur bagaimana? Contoh, seorang yang safar, ya, ada seorang yang menderita sakit, tambah parah kalau dia puasa. Wanita hamil dan menyusui dia nggak puasa, dia malah makan minum, ya, maka dia boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, puasanya ya batal, otomatis dia wajib mengganti di hari yang lain setelah Ramadan itu berlalu. Ya, adanya uzur, misalnya begini, ada orang mudik, ya, ada orang mau mudik nih, mudiknya dia, anggaplah ada si fulan tinggal di Surabaya, ya, dia mau mudik ke Surabaya nih. Pada saat dia mau mudik, belum ada rukhsah di situ. Pagi-pagi dia kudu puasa. Ya. Kalau sudah meninggalkan rumah, kemudian jarak tempuhnya melewati 88 km lebih, maka disitulah ada rukhsah. Antum boleh batalkan puasa atau teruskan puasanya. Pilih aja, tergantung masing-masing kemampuan kita, gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang yang tiba-tiba melewati jarak safar yang mendapatkan rukhsah, bisa jamak, bisa qashar salat,
kemudian bisa dia boleh batalkan puasa begitu, ya maka dia boleh mendapatkan rukhsah itu dia ambil. Dia nggak berdosa tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Jadi kalau ada orang nggak puasa karena uzur syar'i, ya maka orang ini tidak berdosa kalau dia nggak puasa karena ada uzurnya itu. Ya, contoh misalnya gini, ada nggak orang yang terpaksa harus batalkan puasa? Siapa contohnya kira-kira? Ada nggak orang lagi puasa dia terpaksa batalkan puasa? Siapa contohnya? Petugas pemadam kebakaran, satu kampung kebakaran, petugas turun 3 unit mobil, siang-siang tengah dirowek, ya ngurusin api nggak mati-mati, api nggak mati, perut keroncongan, ya berasa mau pingsan, hampir mati. Yang petugasnya bukan apinya yang mati, ya maka dia boleh batalkan puasanya, bahkan wajib batalkan puasanya. Kalau dia tidak batalkan puasanya, apa yang terjadi? Haram hukumnya, nggak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Hebat Islam itu. Jangan biarkan dirimu terjerembab pada jurang kebinasaan. Masya Allah. Ya, kita dalam kondisi uzur boleh batalkan puasa, kagak berdosa, tapi ganti di hari yang lain. Ya, yang keempat, nah ini ngadi-ngadi ini namanya yang keempat ini. Ada orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa, enggak ada uzur syar'i. Pagi sahur, semenjak fajar shadiq dia imsak, menahan hal yang membatalkan puasa. Siang-siang nggak ada angin, nggak ada apa-apa, dia main buka, main makan aja, itu gimana urusannya itu? Nggak ada uzur syar'inya, ya. Nah, ini contoh nih, ada 2 pandangan ulama. Ulama kalangan al-Malikiyah, seorang yang sengaja berniat untuk membatalkan puasanya, padahal nggak ada uzur syar'i yang bisa membatalkan puasa dia, maka puasanya nggak cuma batal, dia wajib mengkodoknya, juga dia bayar kafarah. Kafarahnya apa? Dia bayar fidyah juga. Jadi udah dia kodok puasa dia kudu bayar fidyah juga. Ini kata kalangan ulama al-Malikiyah. Sementara kalangan ulama jumhur al-Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah, ya pada umumnya mengatakan begini, orang yang kayak begitu puasanya batal, dia berdosa kalau nggak buru-buru mengkodok puasanya, dan nggak perlu dia bayar kafarah. Itu aja bedanya. Tapi dalam hal ini kesamaan ulama apa? Ya dia berdosa, nggak ada uzur syar'i, tiba-tiba main makan minum aja udah, kagak boleh. Ya maka dalam hal ini orang itu berdosa, dosanya akan berjalan sampai dia membayar hutang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini bicara tentang kaidah mengenai 4 keadaan yang antum harus pahami. Mana bedanya salah, mana bedanya lupa, mana yang namanya uzur, mana yang bukan uzur. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutin, silakan. Ayo. Biasanya kalau di akhir nanti udah isya, kita bersemangat untuk sholat isya, akhirnya nggak nanya. Saya kasih nih, tengah-tengah ada yang nanya nggak? Masalah 4 keadaan ini, ibu-ibunya juga. Silakan Bu. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut dulu ya. Baik, bicara tentang kaidah fikih ulama terkait dengan puasa. Ya. Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Puasa menjadi batal karena sebab adanya sesuatu yang masuk dalam tubuh. Ya. Bukan sebab sesuatu yang keluar dari tubuh. Jadi kalau antum keringetan, buang air kecil, itu nggak batalin puasa. Tapi ketika ada yang masuk dalam tubuh, maka bisa batalkan puasa. Masuknya tubuh itu kemana? Ya, al-ibrah bil wusul ilal jaufi. Yang menjadi patokan dalam hal batal atau tidak adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga. Ya, ada rongga perut. Ya, sebelum masuk rongga perut biasanya ada apa nih? Ada tenggorokan. Ya, ada tenggorokan, termasuk juga hal-hal yang berhubungan. Ya, kal anfi wal udhuni wad duburi. Ya, seperti hidung, telinga, termasuk dubur juga.
Ini termasuk hal yang membatalkan puasa seseorang ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Hatta yang masuk walaupun bukan makanan, tapi istilahnya adalah makan. Contoh misalnya begini, antum pakai masker di jalanan, tiba-tiba nguap, lupa maskernya dipasang lagi. Pas nguap, tiba-tiba ada laler masuk. Ya, awalnya sih sampai di mulut doang, nanggung masuk ke dalam tenggorokan. Batal nggak kira-kira puasanya? Batal nggak? Batal puasanya. Jadi hati-hati itu. Ternyata yang disebut dengan makan, sesuatu yang masuk ke dalam telinga, hidung, tenggorokan, termasuk melewati mulut ya. Kalau masih mulut itu belum makan. Kalau masih di mulut belum makan. Makanya orang kumur itu lagi puasa, dia berkumur, gak batalkan puasa kecuali ketelan airnya. Ya, orang berkumur tuh. Makanya hukumnya makruh. Kenapa bisa makruh? Karena khawatir orang yang puasa ketelan airnya. Ya, lagi berkumur itu, gitu ya. Jadi yang disebut dengan masuk ke dalam tubuh itu hal yang membatalkan masuk ke dalam perut melewati tenggorokan. Kalau masih di mulut aman. Ya. Nah, kemudian nih wujudul akli suratan yakfi li fasadis shaumi. Adanya bentuk aktivitas makan dapat membatalkan puasa. Hatta lau akala khasatan au nuwatan au khoshaban au hashishan au nahwa dzalik. Ya, walaupun ketika seseorang memakan batu kerikil. Batu kerikil diembat juga. Ya, biji-bijian, kayu, ya. Kemudian rumput, ya, atau yang sejenisnya itu. Ya, sesuatu yang tidak biasa dimakan pun juga termasuk ketika masuk ke dalam bagian rongga yang masuk ke perut ini. Ya, walaupun sifat daripada yang ditelan itu ya wala yahsulu bihi qawamul badan, itu tidak bisa membuat tubuh kuat. Siapa yang makan kerikil badannya jadi kuat? Ya, siapa yang garotin kayu? Ya, rayap iya gitu. Kita bukan rayap. Ya enggak, orang gitu. Ya, kayu kita papak, enggak kuat juga. Ya, dia tetap batalkan puasa. Ya, jadi sesuatu yang bukan sebagai bahan makanan saja, ya, kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam rongga yang dimaksud, ya, ke dalam tenggorokan, kemudian ke dalam perut, maka itulah yang disebut dengan makan. Ya. Nah, kemudian juga termasuk makna jima ini. Wujudul jima min haitsil makna kafin li fasadis shaumi. Adanya makna jima dapat batalkan puasa. Yang dimaksud dengan jima itu ada dua. Jima hakiki, ada jima maknawi. Ya. Kalau dikiaskan ada zina hakiki, zina maknawi. Anggaplah suami istri jima ya. Yang disebut dengan jima itu ketemu khitan suami sama khitan bininya. Ya, ibarat bola ditendang masuk gawang. Ad-dukhul itu namanya jima. Yang berakibat apa? Orang itu kalau puasa Ramadan siang-siang batal puasanya, wajib bayar kifarah itu. Sekalipun mohon maaf tidak mengeluarkan cairannya. Karena sudah ad-dukhul. Ya, itu yang terjadi, ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang melakukan selain daripada jima hakiki, jimanya jima maknawi, ya, misalnya meraba, mencium, menyentuh istri, kemudian tiba-tiba syahwatnya naik, keluar itu, ya, si laki-laki ini keluar cairannya, maka puasanya batal, tapi enggak wajib bayar kifarah. Itu bedanya, Pak. Ya. Ada orang yang pemanasan doang gitu, ya, tidak melakukan jima hakiki, ya, ketika spermanya keluar maka batal lah puasa dia, tapi nggak wajib bayar kifarah. Ya, dan itu juga dianggap perbuatan sia-sia. Masa sih puasa masih begitu aja? Ya, orang kemarin kita sudah bahas ya, puasa orang di masa lalu malam nggak boleh nyentuh bini, siang nggak boleh, Bu. Ya, udah dihapus itu hukumnya, malam-malam boleh. Udah malam dihapus, siang masih begitu juga. Keterlaluan juga kita ini. Ya, nggak bisa nahan syahwat kita. Ya. Nah, ini termasuk ini nih, ya. Usul athari syai' la ainihi ilal halqi la yufsidus shauma. Sampainya efek dari sesuatu
bukan ainnya, bukan bendanya masuk ke tenggorokan, tidak batalkan puasa. Contohnya apa? Orang punya penyakit asma, ada alat apa itu? Semprot asma kan? Ya, itu tidak batalkan puasa karena bukan zatnya yang masuk. Jelas nih ya? Ya, itu perbedaan tuh. Ya, terkait dengan masalah ainnya nih. Nah, berarti kalau gitu bagaimana hal-hal yang bisa batalkan puasa? Ya, kita masyhur tahu paham. Ya, pertama adalah makan dan minum. Ya, ulama menyebutkan bahwasannya yang disebut makan dan minum itu adalah menelan makanan atau minuman lewat tenggorokan. Kalau masih di mulut, ya itu belum disebut dengan makan dan minum. Ya, nah, cuma ini maksud dengan makan itu kriterianya apa? Ulama memperluas nih. Pertama, tidak harus makanan yang masuk ke dalam perut kita. Jadi pengertian makan dan minum tadi mencakup segala hal di mana ada benda-benda dari luar masuk ke dalam tubuh. Meskipun tadi benda-benda tadi bukan benda yang layak dimakan. Kaidahnya tadi tuh, tanah, batu, pasir, kerikil, ya daun-daun, ya nyamuk, lalat masuk, ya kita lagi puasa ketelan lewat tenggorokan, batal puasa kita. Ya. Kemudian juga tidak harus nutrisi. Ya, tidak harus bicara tentang makanan nih. Benda yang masuk ke dalam tubuh memang umumnya adalah nutrisi. Namun yang termasuk hal yang batalkan tidak harus berupa nutrisi. Bisa saja benda itu tidak termasuk kriteria makanan, seperti orang yang sakit menelan obat. Batal nggak kalau ditelan obatnya? Kalau ditelan obat batal nggak? Saya pusing nih puasa, saya minum obat anti oleng dulu dah, gitu kan? Ya, dimakan dia ke mulutnya. Obat itu walaupun bukan makanan, batal juga. Ya, nggak boleh. Ya, karena memang rongga itu yang dimaksud rongga yang secara kaidah itu bisa membatalkan puasa. Nah, asap rokok dan asap-asap sejenisnya yang secara sengaja dihirup itu pun juga bisa saja hal membatalkan puasa, karena termasuk kriteria memakan atau meminum sesuatu. Ya, makanya istilah orang Arab kalau ngerokok apa? Syurbud dukhan. Ya, syurbud dukhan itu minum asap gitu ya. Ya, jadi syurbud dukhan itu ya sisa itu. Ya, ada batang pipa gitu. Ya, kemudian dia ngisap ya. Ya, istilahnya apa? Syurbud dukhan. Ya, meminum asap gitu ya. Jadi orang yang merokok pun batalkan puasa. Lalu bagaimana kita kalau kagak sengaja gitu ya? Nggak sengaja urusannya lain lagi. Karena kita nggak bisa menghindar, Pak. Yang perlu dihindarkan apa? Yang ngerokok di hadapan orang yang puasa, ya garot aja mulutnya, ya ambil mulutnya, ya nggak boleh gitu ya. Karena bisa berakibat mudarat bagi orang yang berpuasa. Nah, ini penting sekali. Nah, ketika kita tidak bisa menghindar di satu jalan yang memang asap itu sudah menyatu dengan partikel bebas di udara, ya kita nggak bisa menghindar. Ya, kecuali mungkin di situ antum ada pedagang sate ayam, gua di sini aja dah, yang ngirup asapnya, itu bisa batalkan puasa karena sengaja dia. Tapi kalau sekedar lewat, wah sate kambing, wah sate ayam, wah sate sapi, ini kagak sengaja. Kenapa? Karena partikelnya bebas. Ya, itu perbedaannya di situ. Ya, nah ini disebutkan juga nih, wa minal ainid dukhan, dan termasuk daripada ain, benda yang membatalkan puasa adalah asap. Lakin ala tafsilin, ya, tapi harus tetap dirinci. Fa in kana alladhi yashrabul an min ad-dawatil ma'rufah. Ya, jika asap itu adalah yang dikenal, yang diisap sekarang ini, rokok, ya, yang dimaksud itu tembakau, rokok gitu ya, lisong-lisong gitu kan, ya, maka aftara, maka dia batal puasanya. Yang dimaksud begitu. Wa in kana ghairu, wa in kana ghairah, kalau misalnya asap lain seperti apa? Kadukhanut tabikh. Ya, misalnya ibu-ibu lagi masak, ya aromanya ada aroma kolak, ya, aroma rendang gitu ya. Nah, ini ternyata disebutkan lam yuftir hadza, dia tidak batalkan puasa. Itu bedanya begitu. Jadi yang disebut dengan asap akhirnya dirinci juga. Ya, karena asap yang kita kenal sekarang adalah orang menyengaja untuk menghirup asapnya yang disebut dengan rokok. Ya, nah, ini disebutkan apa? Hadza huwal mu'tamad. Ya, inilah pendapat yang paling kuat.
Jadi kalau ada ibu-ibu tetap masak di dapur, ya bau-bau masakan gitu, ya memang seperti itu, nggak bisa menghindar. Lam yuftir, maka dia tidak termasuk hal yang membatalkan. Dan pendapat ini hadza huwal mu'tamad, ini adalah pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama dan ini pendapat yang kuat. Ya. Nah, berbeda dengan perokok pasif. Terhisapnya asap rokok bukan karena disengaja dan sulit menghindar. Walaupun kadang hidung sudah ditutup tapi tetap saja asapnya masih terasa di hidung, nempel bahkan. Ini mirip sama asap knalpot. Ya, knalpot brong lagi. Ya, atau debu-debu yang berterbangan. Itu yang saya bilang partikel bebas di udara itu. Ya, ini lain lagi ceritanya. Jadi buat kita perokok pasif itu, ya, yang tiba-tiba terhirup di udara sebagaimana antum ada di belakang apa bajai gitu ya, knalpotnya ngebul misalnya, tapi sekarang jarang bajai yang ngebul karena sudah pakai bahan bakar gas ya. Tapi masya Allah tuh kalau ada kendaraan di belakang kita berasap gitu, kita nggak bisa menghindar. Maka ini tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, ketentuan makan lagi melewati tenggorokan. Bila benda itu sampai tertelan lewat tenggorokan, sedangkan bila hanya sampai di mulut saja, tidak batalkan puasa. Ya, jadi kalau ada, mohon maaf, antum sahur, ya, siwaknya kurang bersih, ada rendang sejuring nempel di selipan gigi, sampai beduk maghrib masih aman, aman Ustadz, ya, buat persiapan buka, caelah buat buka katanya, ya, jijai bajai yang begitu, ya. Jadi kalau ada orang yang iseng-iseng siang-siang lidahnya suka main-mainkan gigi kan, tiba-tiba dikorek-korek jatuh, ya tidak hanya jatuh ke mulut, meluncur ke tenggorokan, masuk dia, batal puasanya. Ya, hati-hati banget itu. Ya, makanya harus benar-benar bersih mulut kita ini, ya. Nah, sebaliknya bila ada benda yang masuk lewat mulut sampai melewati tenggorokan, meskipun benda itu bukan makanan, tetap saja dianggap batal. Tadi kayak nelan obat tadi ya, ya batal dia. Kemudian masuk ke dalam tubuh. Kriteria makan adalah masuknya benda dari luar ke dalam tubuh manusia, meskipun tidak lewat mulut. Contoh disuntik. Kalau suntik vaksin lagi puasa ini, batal nggak puasa kita? Batal nggak kira-kira? Nggak batal ya, tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Konon orang yang divaksin itu dampaknya itu beda-beda. Khawatir dia siang lagi puasa, oleng dia takut batal, makanya makruh. Ya. Tapi kalau yang disuntik cairan infus, gimana kira-kira? Batal nggak puasanya? Cairan infus yang disuntik ke badan kita. Ya, atau infus dikantongin kayak naruh handphone aja di kantong celana. Ya, kira-kira batal nggak puasanya? Batal, karena itu termasuk bahan makanan. Jadi kalau suntik obat tidak batalkan puasa. Ya, suntik obat tidak batalkan puasa kita. Ya. Dan juga ini tidak harus sengaja, nggak sengaja aja batal, itu masalahnya. Masuknya benda-benda itu ke dalam tubuh kita bisa dengan cara sengaja, tapi bisa juga nggak sengaja, itu termasuk hal batalkan puasa. Makanya hati-hatilah. Ya, hati-hati sekali. Ya, khawatir mulut kita tertelan, ya, ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita, itu bisa membatalkan puasa kita. Ini juga termasuk, ya, kita juga sudah paham tentang larangan jima, ya, jima di siang hari bulan Ramadan, ya, dimana jima ini yang seperti saya sampaikan tadi, bertemunya khitan suami dengan khitan istrinya, ya, ad-dukhul, itulah menyebabkan puasa dia batal walaupun nggak keluarnya cairan, sempat ketemu dan dia wajib bayar kifarah. Tapi kalau misalnya nggak melakukan jima hakiki, cuma meraba, memeluk dan lain sebagainya, tiba-tiba syahwatnya naik, keluarlah cairan spermanya, batal puasanya tapi nggak wajib bayar kifarah. Nah, itu bedanya. Ya. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, ada upaya-upaya tertentu seseorang, ya, yang disebut dengan al-ada as-siriyah. Al-ada as-siriyah. Kebiasaan yang sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau bahasa
apa namanya, ilmu seksiologi apa, masturbasi, ya. Ada orang melakukan tindakan begitu dalam keadaan dia puasa, dia menyengaja mengeluarkan air maninya, maka puasa dia batal, tapi nggak wajib bayar kifarah. Ya, itu bedanya tuh, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, bagaimana kalau terlanjur jima tapi lupa? Tadi ada orang makan 2 piring, Ustadz sampaikan dia lupa. Ini ada orang jima berdua dia lupa. Lagi puasa, ya. Yang satu lupa, yang satu pura-pura lupa. Nah, ini yang repot nih, yang bagaimana nih? Karena kalau lupa nggak mungkin berjamaah. Ya, imam sama makmumnya siapa ini? Ya, suami istri misalnya, kalau dalam keadaan tertentu dia lupa sama sekali bahwa keadaan dia dalam keadaan puasa gitu, bagaimana hukumnya? Dikiaskan sama kayak tadi itu. Lagi inget berhenti, jangan nanggung. Ya, kalau nanggung diterusin batal, bayar kifarah itu. Ya, jadi hati-hati nih. Ya, terlanjur jima ya lupa, ya kiasnya seperti orang makan tadi. Tapi kan hampir nggak mungkin yang satu lupa, yang satu pura-pura lupa. Yang pura-pura lupa ini berkewajiban mengingatkan bahwa dia lagi puasa. Ya, hati-hati nih, jangan sampai dua-duanya pura-pura lupa nih. Orang yang melakukan jima di siang hari karena lupa bahwa dirinya sedang puasa, hukumnya oleh para ulama tidak batal puasanya. Pas ingat udah terusin puasanya. Kalau sudah terlanjur keluar cairannya, dimandi janabat sonodah, gitu ya. Ya, kalau diingat nanggung jangan diterusin kejadian udah. Ya, itu kan masya Allah tuh batasan antara kaidah-kaidah fikih di dalam ya, hal yang terkait dengan masalah puasa ini. Mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah menyebutkan hal itu dengan dasar kias. Nah, tadi saya bilang, ya kias orang yang lupa lagi puasa makan dan minum. Jadi ya dia nggak batal puasanya. Ya. Nah, sementara pendapat Maliki dan Al-Hanabilah ini berbeda, Pak. Mereka mengatakan meskipun lupa, namun bila orang yang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, tetap saja puasanya batal. Ya, tetap batal puasanya. Ya, walaupun dia lupa. Ya, perbedaannya itu aja. Yang satu mengatakan kalau ingat nggak batal, yang satu kalau berhubungan suami istri ya tetap batal hukumnya. Ini dua pandangan ulama mazhab. Ya. Yang keempat, istiqa'. Istiqa' ini apa? Menyengaja muntah. Kan ada orang yang mabok tuh, mabok baik. Maboknya di mana? Mabok angkot. Naik angkot 46 dia naik. Ya, baru berapa meter owe ya. Padahal lagi puasa tuh. Ya, bini gue mabok angkot katanya. Ya, gimana lagi puasa tuh? Ya, kalau muntahnya nggak sengaja nggak batalkan puasa. Tapi kalau istiqa', ya, al-istiqa' dia menyengaja untuk mengeluarkan sesuatu dalam perutnya, maka hal ini bisa membatalkan puasa dia. Ya, hati-hati itu. Ya, man zara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Orang yang muntah nggak perlu mengqada, tapi orang yang sengaja muntah wajib mengqada. Nah, itu bedanya. Ya, kalau kayak tadi itu ada orang yang naik angkot alergi, ya, naik bis umum alergi, dia mabok perjalanan, ya, lagi puasa dia nggak batalin puasa. Tapi kalau seandainya kita menyengaja untuk mengeluarkan sesuatu, ya misalnya ada lendir saking tarikannya dalam gitu, si lendir keluar, ngajak teman-temannya sahur kemarin, ya, akhirnya muntah keluar, ya, maka dia tersebut ya yang disebut istiqa' itu, ya, dia kemudian apa namanya harus mengqadha puasanya karena dianggap puasanya batal. Yang kelima, kalau ada orang yang tiba-tiba murtad, ya, tiba-tiba dia murtad, ya batal puasanya. Kenapa? Karena syarat wajib puasa adalah dia muslim. Kalau murtad ya dia bukan muslim lagi, nggak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, nah, ini nih ada ketentuan. Kalau orang murtadnya misalnya setahun, dia meninggalkan puasa selama sebulan, nanti kalau tiba-tiba masuk Islam lagi, dia wajib tuh mengqadha apa-apa yang tertinggal, Pak.
sholat selama setahun, puasa selama sebulan, termasuk zakat ya yang menjadi kewajiban dia, yang tertunda akibat kemurtadannya dia itu. Ya, dia wajib itu untuk membayarnya. Ya. Nah, kemudian yang keenam, mendapatkan haid atau nifas. Wanita yang sedang puasa tiba-tiba mendapatkan haid, maka otomatis puasanya batal. Ya, meskipun 5 menit lagi mau maghrib, ya udah batal. Jangan pakai nanggung. Ya elah pakai nanggung lagi, 5 menit mau maghrib gitu kan. Ya itu rezeki dari Allah, rahmat dari Allah. Batalin puasanya, besok ganti. Ya. Nah, termasuk juga dalam hadis ini kan disebutkan ini. Ya. Bukankah bila wanita mendapatkan haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Kata ada ditanya begitu. Ya, jadi wanita yang haid, Nabi itu tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat dia. Ya, tapi Rasulullah memerintahkan untuk mengqadha puasa dia. Ya, wanita haid itu kalau lagi menstruasi dia nggak sholat. Ya, nah, ini Rasulullah membebaskan wanita haid tidak perlu mengqadha sholatnya. Tapi kemudian kalau ada hutang puasanya wajib untuk dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, fadhil. Mana dulu? Antum dulu deh. Kafarah, bukan fidyah. Bukan fidyah, kafarah. Siapa? Baik, saya menukil pandangan ulama Syafi'iyah yang lebih masuk akal sebenarnya. Kenapa sih bisa terjadinya jima? Itu karena kondisi fisik suami. Suami dalam keadaan mood yang bagus gitu, dengan kondisi syahwat yang tinggi, itu ternyata mempengaruhi terjadinya hubungan jima hakiki. Pasti si suami bakal semangat lah menjadi striker untuk menendang bola masuk gawang. Tapi kalau ogeng-ogengan, ogah-ogahan, nggak akan terjadi yang namanya jima hakiki. Kenapa tuh bola ditendang melengok semulu, nggak masuk gawang? Ya, maka tidak terjadi jima hakiki, nggak ketemu. Nah, karena terjadinya jima itu karena dipengaruhi oleh kondisi suami, maka dalam hal ini istrinya batal puasanya sekali saja. Dia cukup membayar puasa sekali, sementara suaminya dibebankan oleh Allah, dia bayar kifaratnya itu. Ya, minimal apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tinggal istrinya bilang sambil kipas-kipas, gua kata juga apa bang? Ya, sebulan aja gempor. Ya, apalagi abang ntar 2 bulan saya nggak nemenin abang. Ya nggak? Ah, ini hati-hati. Jadi laki-laki ini termasuk apa? Dia mempengaruhi. Ya, mempengaruhi kondisi di mana itu terjadi hubungan jima. Ya, hati-hati banget tuh. Ya, yang paling kena pulungnya si laki-laki nih. Alasan dasarnya apa? Seorang laki-laki menghadap Nabi, cerita hada wa kada, seperti yang Bang Alek tadi sampaikan. Ya, Nabi suruh apa? Udah deh puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah. Puasa sebulan aja saya kagak kuat. Gimana 2 bulan? Ya udah kalau gitu kasih makan 60 fakir miskin dah. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Kagak ada makanan yang saya bisa sedekahkan kepada 60 fakir miskin. Akhirnya Nabi ke dalam rumah ngapain? Ngambil wadah, ditaruhlah beberapa kurma di situ, ya. Kemudian diserahkan kepada laki-laki ini. Kalau begitu, ini kurma aku hadiahkan kepada dirimu, sampai di kampungmu nanti kau bagi-bagi saja orang-orang miskin yang ada di kampungmu itu. Apa kata si laki-laki? Ya Rasulullah, di kampung itu cuma saya doang orang miskinnya. Ya Rasulullah tersenyum-senyum. Kalau gitu lu bagi-bagi aja dah. Ya sama anak bini lu katanya. Ya, jadi Rasulullah ketika ditanya, ya, laki-laki menjawab, enggak nanya menyentuh hal kepada si wanita, hanya laki-laki saja. Maka yang menjadi tanggungan kafarahnya adalah si laki-laki. Ya. Karena si wanita itu keadaannya seperti gawang bola, keadaannya begitu aja. Pokoknya mah si wanita ini kalau lagi jadi kiper, ya nunggulah kira-kira gitu. Ya, mau atau tidak, ya dia kondisinya begitu. Berbeda dengan laki-laki. Ini yang mempengaruhi terjadinya hubungan jima hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Antum.
Ya. Bagaimana ibu-ibu supaya masakannya tetap rasanya ajib ya walaupun lagi puasa? Cicipin dulu deh di ujung lidah. Wah, ini asinnya udah cukup ya, nanti di ujung lidah ya keluarin lagi, jangan ditelen. Masih kurang lagi, cicipin lagi. Lama-lama sesendok ya, ketelan ya batal. Selama masih ada di mulut tidak batalkan puasanya. Kan lidah ini pengindra ya, pengecap itu rasa kan. Ketika sudah berasa ya dibuang lagi, nggak ada masalah. Lalu bagaimana orang puasa? Kerjanya ngabuburit. Ngabuburitnya ngapain? Ngupil sama ngorek-ngorek kuping. Ada aja lagi nih. Ya, bagaimana kalau ada orang puasa di ngupil? Ya, pertama juga secara etika kagak pantas dilihat gitu kan. Di dunia nggak ada penghalang nih. Antum lagi asik di stasiun terminal ngupil, orang bisa foto, hati-hati tuh ya. Lagi kondisi puasa seperti itu ya, khawatir kan, khawatir ada sesuatu yang masuk, walaupun yang masuk tetap jari kita juga gitu ya. Ya hukumnya makruh, sia-sia aja ya, nggak perlulah kita membersihkan, kecuali memang ada hal yang bisa mengganggu dan batalkan puasa kita. Ada sesuatu yang masuk, antum berusaha untuk mengeluarkannya, boleh ya. Termasuk juga membersihkan telinga pakai cotton bud ya, hukumnya makruh. Kenapa makruhnya? Dia bisa menjadi batal kalau cotton budnya nyangkut di kuping itu. Nggak usah cotton budnya deh, kapas yang kecil itu tiba-tiba masuk, batal puasa antum ini ya, karena lubang yang saya sebut tadi, telinga ya, hidung, termasuk ad-dubur, termasuk juga dubur ya. Ini juga termasuk di luar mulut ya. Jadi di luar mulut bisa batalkan puasa kita. Kan suka ada orang yang masukkan obat ke dalam dubur ya, lagi puasa, ya batal puasanya, karena dubur termasuk rongga yang bisa batalkan puasa seseorang. Gitu abang, kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Ya. Jadi mandi janabat itu kan dibutuhkan pada saat antum melakukan aktivitas ibadah yang memerlukan syarat bersuci. Ya, misalnya apa? Mau sholat subuh. Ya berarti yang namanya mandi wajib, ya wajib mandi. Kalau antum nggak menyegerakan, bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain bisa tertunda? Ya, artinya ketika menjima istri malam-malam, antum punya kewajiban mandi. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan menghadapi satu ibadah yang disyaratkan di situ ada bersucinya. Ya, batasannya ya jangan sampai kelewatan subuh, sayang. Ya, antum puasa tapi subuhnya kesiangan. Ada orang yang puasa kagak sholat, ada Pak. Ternyata perintah Allah yang paling berat itu sholat. Kalau ada aliran sesat yang mengajarkan sholat kagak wajib, rame pengikutnya. Tapi kalau suruh puasa pada rajin-rajin. Buktinya apa? Pawang hujan puasa. Pawang hujan puasa. Sebelum saya menghentikan hujan, ya saya puasa dulu. Puasanya apa? Puasa wisal. Ya, semakin dia kuat menahan nggak makan nggak minum berhari-hari, makin kuat juga energinya, katanya begitu. Padahal puasa wisal itu hukumnya apa? Haram. Puasa nyambung terus kagak buka-buka, hukumnya haram, nggak boleh. Ya gitu bang ya. Ada lagi? Ya silakan Pak Budi. Iya. Bagaimana kalau misalnya orang yang berpergiannya jarak tempuhnya jauh sampai 1000 km lebih, tapi menggunakan pesawat? Iya. Itu kan nggak terlalu capek orang yang mungkin naik bus, naik kereta api atau mobil. Iya. Itu aja. Ya. Baik, bagaimana kalau ada orang melakukan perjalanan secara jarak itu sudah terpenuhi jaraknya? 1000 kilo, bayangin. Tapi ditempuh dengan kendaraan pesawat terbang, ya cuma makan kira-kira sejam 2 jam deh, gitu kan. Nah sebenarnya konsep adanya rukhsah, ya adanya keringanan seorang dalam perjalanan batalkan puasa, itu sebabnya ada al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu apa? Kesulitan.
kita sulit nih dalam perjalanan, makanya boleh batalkan puasa. Tapi yang jadi masalah, gue nggak sulit-sulit amat. Naik pesawat 1000 km cuma sejam 2 jam, lagi puasa. Bagaimana dalam kondisi yang seimbang itu? Puasa tetap kuat, buka pun nggak ngaruh juga, ya nggak ngaruh-ngaruh amat. Dalam hal ini ada pendapat ulama jumhur. Pertama, ulama al-Hanafiyah, al-Malikiyah, wasy-Syafi'iyah menyatakan apa? Dia lebih utama teruskan puasanya. Alasannya apa? Rasulullah pernah melakukan safar di bulan Ramadan fi harrin syadid, dalam kondisi panas yang menyengat sekali. Mafina shaimun, banyak sahabat yang kagak puasa tapi Nabi puasa. Sama Abdullah ibn Rawahah puasa beliau. Artinya kondisi orang yang dalam keadaan safar itu kalau nggak merasakan al-masyaqqah, ya dia boleh lanjutkan puasanya. Dan itu lebih utama kata 3 ulama tadi. Tapi kata ulama al-Hanabilah, rukhsah ini kan Allah udah kasih nih. Faqbaluha, terima aja dah. Walaupun antum nggak merasakan al-masyaqqah tadi, antum boleh berbuka di situ. Kenapa? Karena jaraknya sudah terpenuhi, ya, melebihi 88 km, 1000 loh, ya, jauh perbandingannya, boleh gitu ya. Nah, ada 2 pendapat ini kita kembalikan ke diri antum sendiri. Ya, kalau timbang perjalanan begitu mas, saya masih kuat, anak saya aja masih puasa, ya udah selesai, ya, seperti itu kira-kira. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah kadangkala dalam perjalanan beliau berpuasa, kadangkala beliau berbuka. Faman syaa shama wa man syaa aftara. Maka buat kalian terserah, yang mau puasa silakan, yang mau buka silakan. Yang nggak boleh saling bully. Ya, timbang naik pesawat sejam doang pakai buka lagi lu. Lihat anak gua nih masih kuat. Ya, jangan begitu tuh. Ya nggak boleh ya, karena masing-masing punya hujah, punya dalil, ya masing-masing boleh beramal, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibunya? Biar nggak penasaran. Atau cukup imam sudah siap kayaknya, imam sholat ini? Baik ya, alhamdulillah, energi positif malam hari ini. Memang kita jangan sampai dikerjain sama tubuh kita ini. Semakin ngoyo, semakin loyo, habis kita. Maka otak ini, otak yang kita diberikan oleh Allah, ya, ini bisa memanipulasi badan-badan kita yang sakit, yang malas jadi semangat, ya. Maka benahi, ya, mindset kita benahi, semangat kita benahi. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini Allah curahkan berkah, Allah curahkan rahmat, Allah berikan ridhanya kepada kita sekalian. Apa-apa yang disampaikan, banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Dan kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicatatkan termasuk orang-orang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.